sebelum kalian persiapkan alat, mungkin kamu bisa sapa pasien, terus bilang kamu akan minta izin dulu untuk melakukan ini tindakan ke pasien karena masalah di kukunya yang dimana harus dicabut seperti ke bagian lateralnya ya, nggak mesti lateral medial juga bisa ya. Jadi setelah minta izin, kamu sudah cuci tangan, persiapkan alat. Setelah itu dengan asumsi pasien sudah di bed ya, di bed pasien. Setelah itu kamu apa? Habis siapin alat, terus kamu pakai handscoon. Setelah itu desinfeksi. Setelah desinfeksi pakaiin tourniquet. Setelah itu baru pakai ditutup ya, pakai ini dukin di apa ya? Oh, Kemarin ada. tadi dikasihnya itu dokter. Mungkin Kemarin ada terakhir itu. Ya, lupa berarti lagi. Jadi dipasang tourniquet di sini, misalnya ini yang mau diambil ya. Jadi pasang tourniquetnya di bagian proksimal ya. Pasang tourniquet bisa pakai tali yang sudah steril ya, karena sudah didesinfeksi tadi. Atau kalau minta sebelum steril juga bisa. Jadi kamu pasang dulu sebelum didesinfeksi. Setelah itu kamu kenain talinya sama povidone iodine ya, povidone iodine ini. Oke. Setelah itu baru kamu tutup. Kalau lubangnya kelebaran, kamu bisa kecilin pakai lem duk ya. Jadi kamu sempitin, ceklek gitu ya. Setelah itu biarkan yang ini nongol ya, yang jari yang mau diambil ini. Setelah itu kamu ambil apa? Spare 3 cc atau 1 cc ya. Kamu ambil itu kain ya. Setelah dibuka ininya, ampulnya, terus diambil. Setelah itu kamu suntikkan ya. Kamu suntikkan ke bagian proksimal ya, sampai nyentuh tulang, tegak lurus 90 derajat. Setelah itu baru setelah nyentuh tulang ya, keras, baru kamu arahin ke bagian distal ya, baru kamu anuin obatnya, dorong obatnya kayak gitu ya, masukin obatnya. Setelah itu yang bagian middle, yang bagian tengah ya, sama kamu tusuk sampai tegak lurus sampai nyentuh tulang. Setelah itu baru kamu arahin ke distal ya, baru kamu masukin obatnya. Sama halnya dengan yang sisi sebelah sini. Jadi ngelakuinnya harus sebelah kiri kanan sama ya. Untuk yang sebelah distal langsung kamu masukin aja obatnya 2 titik ya, yang sebelah kiri sama kanan. Oke, gitu. Jadi ada 6 titik yang kamu suntikkan di jari pasien seperti itu. Oke. Setelah itu dibiarkan berapa menit? 3-5 menit. Oke, jadi dibiarkan sambil kamu pencet-pencet gitu, maksudnya kamu biar apa, infiltrasi ya, maksudnya biar nyebar ke bagian yang lain. Setelah itu kamu cek pakai Pinset. ya, sakit nggak, kerasa aja dok, nggak sakit, oke, berarti kamu sudah bisa melakukan ya. Setelah itu kamu ambil beri marker. di marker ya, misalnya kamu ambil yang sini ya, kamu spidol gitu ya, kamu gambar ya, misalnya diambil yang sebelah sini tuh ya, misalnya yang ini yang kamu ambil. Spidol berarti harus steril juga, markernya harus steril juga ya, jangan nggak steril. Oke, setelah itu kamu kemarin ada kok, sekarang nggak ada. Ada loh kemarin. Mau diambilkan? Saya ambil nih dokter. Iya, anggaplah ini sonde alur ya. Anggap ini sonde alur. Ada kok kemarin. Sonde alur setelah kita giniin, setelah kita marker, sonde alur masukin ke sini sampai ke distal. Setelah itu kamu klem bagian yang mau kamu ambil. Kayak ini pokoknya. Pokoknya pakai klem ya. Terserah adanya klem yang apa, kamu pakai. Ya, jadi kamu pisahin, terus kamu klem. Misalnya bagian yang ini yang kamu ambil. Nah, ini ya. Dijepit, setelah dijepit kamu gunting. Guntingnya pakai yang ini. Oh, jangan, yang ini.
Itu gunting untuk angkat jahitan. Ya, jadi kamu gunting. Ya, kamu dulu. Intinya jepit gini, terus kamu gunting. Oke. Setelah itu bagian yang mau kamu ambil, misalnya ini tetap ya, bagian ini tetap. Bagian yang kamu ambil itu yang kamu klem. Ya, terus kamu ambilin ke kiri sama kanan. Kamu ongkek-ongkek gitu ya, kamu gerakin kiri kanan sampai bagian Lepas. proksimalnya lepas. Ya, setelah itu jangan lupa bagian yang sisi sini, sisi yang proksimal sini, lunula ya. Ini juga harus kalian angkat ininya. Yang apa namanya? Sini loh, yang bagian sini loh. Nah, itu harus kamu bersihin juga. Karena kuku kan nancepnya sampai dalam sana, kayak gitu. Jadi harus kamu bersihin juga. Ada sisa-sisa kamu bersihin. Jangan lupa untuk kontrol perdarahan pakai kasa peset. Ya, pakai kasa peset ini. Kalau ada perdarahan, kamu dab-dab, kamu bersihin. Selesai, nggak usah dijahit karena ini nggak merobek jaringan. Ini cuma ngangkat kuku aja, ya. Terus habis itu kasih salep antibiotik. Salep antibiotik. Salep antibiotik ini setelah itu baru kamu tutup pakai perban ya, pakai kasa, terus kamu pakaiin Hipavik gitu, ya. Sudah selesai, terus kamu edukasi, kamu jangan lupa apa? Jadi sebelum tadi kita kasih salep, kamu bisa lepas duknya, ya. Pokoknya kalau kontrol perdarahan sudah berhenti, kamu boleh angkat duknya, kamu boleh lepas torniketnya. Setelah itu dikasih salep, terus di perban, ya, perban gitu. Oke. Setelah itu kamu bereskan alat, kemudian cuci tangan lagi, baru kamu kembali ke pasien. Kamu edukasi pasien, ya. Edukasi kalau luka nggak boleh kena air, ya. Habis itu minum obat nyeri kalau nyeri, antibiotik minum dihabiskan, ya. Pasien disuruh kontrol lagi 1-2 minggu, ya, seperti itu, ya. Kapan kita perlu jahitan? Kalau memang kita curiga atau membutuhkan jaringan yang lebih luas, kayak gitu. Misalnya kita curiga, oh ini kok kayaknya ke arah kanker ya, ke arah kanker kulit, kanker yang squamous cell atau apa, itu mungkin kita perlu ambil sampel di sini sedikit atau mengangkat lesinya. Yaitu kita selain angkat kuku yang rusak, kita juga harus melakukan eksisi di situ. Yaitu kita harus jahit kayak gitu, ya. Itu berarti kita perlu jahit. Tapi kalau untuk ujian kalian nanti nggak sampai perlu jahit, jadi hanya angkat kuku aja, ya. Oke, sampai sini. Saya mau tanya. Jadi kamu masukin yang sini, kamu masukin yang sini. Nah, gini loh, ya, masukin gini. Tujuannya untuk misahkan antara nail plate sama nail bednya, biar kamu gampang guntingnya. Oke, ya, ini sambil alur, karena ada alurnya. Gini ya. Dokter izin bertanya, untuk melepas torniketnya itu waktu kapan? Waktu setelah angkat duk. ini. Juga. Setelah angkat duk, terus kamu lepas torniket, kamu bersihin lagi, kamu kasih antibiotik, baru diperban. Ya, dokter. Ya. Soalnya kalau merbannya pas masih ada ini ribet. Itu Betul. merbannya setelah itu ya. Oke, ada lagi? Apa yang kira-kira ini? Iya. Ada itu sih gitu, torniket. Torniket itu Oh, pokoknya steril atau nggak steril terserah. Pokoknya kalau kamu desinfeksi harus kena juga ininya, ya. Ini loh, kamu potong jari itu, seret, kamu boleh ikat sini. Gitu. Jadi bisa gantinya Torniket. kalau nggak ada tali, kalau nggak disediain tali di situ. Ya, tujuannya apa tuh torniketnya? Untuk mengobati ini darahnya. Perdarahan. untuk mengurangi perdarahan, karena kan bagian sakral ya, biasanya